Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan sehingga kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian sabda kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, hamba Yesus Kristus. Saya percaya menjadi suatu kehormatan yang luar biasa kalau kita bisa menjadi hamba Yesus Kristus. Karena hina tidaknya seorang hamba sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kepada siapa ia mengabdi. Kalau dia mengabdi kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, maka sungguh mulialah kalau dia menjadi hamba Yesus Kristus. Jadi merupakan suatu kebanggaan tersendiri dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya, bila kita bisa menjadi hamba Yesus Kristus. Hamba Yesus Kristus tidak berarti bahwa dia harus seorang pendeta. Karena hamba Yesus Kristus artinya bahwa dia menghambakan diri kepada Yesus Kristus. Dia menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai bosnya, sebagai majikannya, dan dia adalah hambanya. Jadi siapapun dia, pengikut Kristus yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan, maka otomatis kita adalah hambanya. Jadi hamba Yesus Kristus tidak ditentukan oleh apa jabatan kita, tapi lebih kepada sejauh mana kita menjadikan Kristus itu sebagai kurios kita, sebagai Tuhan kita, dan kita adalah hamba-hambanya. Sama dengan Paulus, dari Paulus hamba Kristus Yesus. Jadi Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus atau hamba Yesus Kristus. Dan itu sesuatu yang sangat mulia bagi kita sebagai umatnya. Lalu pertanyaannya adalah apa yang menjadi tanggung jawab sebagai hamba Yesus Kristus? Apa yang menjadi tugas hamba Yesus Kristus? Seperti Rasul Paulus, kita melihat ada dua tugas khusus seorang hamba Yesus Kristus. Yang pertama dalam ayat 1 sampai 4, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itulah yang menjadi tanggung jawab Paulus sebagai rasul yang juga notabene-nya adalah sebagai hamba Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Allah atau untuk memberitakan Injil Kristus. Itu juga yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba dari Yesus Kristus untuk kita memberitakan Injil Kristus. Lalu Injil itu seperti apa? Ayat 2 sampai ayat 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Artinya Injil itu sudah lebih dahulu dinubuatkan oleh para nabi, sudah dijelaskan dalam kitab suci oleh para nabi. Tentang siapa? Ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, artinya ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Injil itu apa? Injil itu bicara dua hal. Yang pertama bicara tentang Yesus Kristus dari kelahirannya sampai kepada kebangkitannya
yang dijelaskan dalam kitab Injil-Injil baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil. Tapi juga Injil bicara soal karya besar Allah bagi penebusan dosa manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itu adalah Injil. Dan itu adalah kabar baik yang harus disondingkan, yang harus diberitakan, yang harus disampaikan. Karena namanya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa, yang notabene-nya kita manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita. Karena itu Allah harus intervensi untuk menyelamatkan kita. Karena satu dosa, satu pelanggaran terhadap hukum Tuhan tidak bisa dibereskan dengan amal, tidak bisa dibereskan dengan perbuatan baik, bahkan tidak bisa dibereskan dengan agama. Karena itu Allah bertindak untuk membereskan dosa manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dan itulah Injil, kabar baik yang harus disuarakan, diberitakan. Mereka percaya atau tidak percaya itu bukan urusan kita. Kita perlu berkata bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Yesus Kristus yang mempertuankan Kristus sebagai Tuhan, kita bertugas bertanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus. Ada pemberitaan Injil Kristus secara verbal atau dengan kata-kata, tapi juga ada pemberitaan Injil melalui kelakuan kita, melalui cara hidup kita. Dua hal ini harus berjalan secara seimbang. Karena tidak mungkin orang bisa mempercaya Kristus kalau melihat kelakuan kita, cara hidup kita yang tidak baik, yang tidak benar. Sangat susah untuk mereka percaya kepada Kristus. Tapi dengan kita memberitakan Injil dengan kata-kata, tapi juga dengan kelakuan kita yang baik, yang bagus, yang menjadi contoh dan teladan, niscaya mereka akan tertarik untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Itulah tanggung jawab kita sebagai hamba Yesus Kristus, yaitu yang pertama untuk memberitakan Injil Kristus. Yang kedua, dalam ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Untuk menuntun semua bangsa. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Paulus sebagai rasul, sebagai hamba Yesus Kristus, itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Apa? Yang kedua adalah untuk menuntun semua bangsa. Atau dengan kata lain, untuk menuntun semua orang. Untuk apa? Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang kedua sebagai hamba-hamba Yesus Kristus adalah menuntun semua orang, semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Supaya mereka percaya, maka kita memberitakan Injil. Tetapi tidak hanya sekedar membawa umat untuk percaya, tetapi bagaimana supaya mereka menjadi umat yang baik, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik. Dan salah satu ciri seorang pengikut Kristus yang baik adalah taat kepada namanya. Taat kepada Yesus Kristus. Sudah barang tentu sebagai umat, sebagai orang percaya, menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita terus belajar untuk membimbing semua orang, memimpin semua orang, supaya mereka semua percaya kepada Kristus. Tetapi tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi juga taat kepada Yesus Kristus. Ketaatannya menjadi habits, jadi gaya hidup dalam kehidupan. Karena itu perlu bimbingan, perlu tuntunan dari saudara dan saya sebagai hamba Yesus Kristus. Supaya menuntun pengikut-pengikut Kristus yang lain, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Supaya mereka terus hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Ada kata orang bijak mengatakan, you believe,
If you obey, you believe. Kamu percaya, maka kamu taat. Ketika kamu percaya, kamu taat, maka kamu percaya. Artinya bahwa kepercayaan dan ketaatan adalah mata uang, dua sisi sebelah menyebelah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi tanggung jawab kita, tugas kita sebagai hamba Yesus Kristus, bagaimana menuntun semua orang, semua bangsa, bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi bagaimana supaya mereka taat kepada Yesus Kristus, taat kepada firman. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hamba Yesus Kristus. Sungguh suatu kebanggaan bila kami bisa menjadi hamba Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi kami punya tanggung jawab sebagai hamba Yesus Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil Kristus dan juga untuk menuntun semua bangsa. Bukan hanya percaya tapi juga taat kepada Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.